sumber motivasi utama Anda yang membuat Anda terus berlatih keras setiap hari? Sumber motivasi yang pertama itu sumber motivasinya orang tua sih sebenarnya, sumber motivasinya. Terus satu, orang-orang yang merendahkan, yang selama ini kayak kau tuh nggak bisa, jadi kita harus menutup mulut-mulut orang-orang itu motivasinya satu. Satu lagi itu kayak mana mengangkat nama pertama dari orang tua, baru diri sendiri aja sih. Untuk keluarga ya? Iya. Kedua Kak, bagaimana Anda menetapkan tujuan atau goal setting dan bagaimana strategi ini membantu menjaga motivasi Anda? Kalau goal setting, pertama itu kayak harus bisa tingkat nasional. Kalau bisa goalnya itu sebenarnya nggak hanya nasional, nggak harus mentok di nasional. Kalau bisa di internasional kenapa enggak? Ya kalau terus pertama latihan sih, latihan tipis-tipis, ada nggak adanya kejuaraan. Nah, latihan tipis-tipis itu satu biar naik ke puncak yang lebih tinggi aja sih, itu aja sih. Ketiga Kak, ceritakan situasi di mana Anda kehilangan motivasi untuk sementara waktu. Apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan itu? Kalau kehilangan motivasi itu saat kita cedera, itu semua atlet merasa kalau udah cedera pasti motivasinya hilang, turun gitu. Palingan kalau untuk menaikkan motivasinya itu lagi satu, lebih ke recovery sih. Terus menghilangkan trauma cederanya, satu trauma cedera, karena trauma cedera itu yang membuat motivasinya turun, karena kan satu pelatih nggak mau membawa atlet yang cedera, itu salah satu membuat motivasi turun. Dan kita untuk meningkatkannya lagi tuh recovery aja sih, biar kayak mana performanya bisa naik lagi. Terus Kak, apa rutinitas mental atau teknik psikologis yang Anda gunakan tepat sebelum pertandingan nanti? Kalau mental sih kayak kita nggak mental biar kuat sebelum bertanding itu sebenarnya, kalau apalagi saya tuh setiap pertandingan saya mempelajari setiap itu siapa pertandingan lawan, ibaratkan kayak lebih evaluasi seringnya. Analisis. Iya, lebih menganalisis kayak kesalahan yang setelah melatih itu nggak dibuat lagi, jadi menganalisis setiap pertandingan aja biar nggak mentalnya turun. Kayak satu, apalagi kalau kita nih kok jumpa ke atlet-atlet yang udah tingkatnya lebih tinggi, jadi kadang kan kita mau down. Jadi mungkin di situ mengevaluasi aja sih kayak mana biar mengevaluasi pertandingan yang mereka lakukan, jadi waktu jumpa tidak down gitu aja, jadi udah ada lebih tingginya. Lanjut. Nah, yang kelima Kak, bagaimana Anda mengelola tekanan dan kecemasan saat performa Anda menurun atau saat pertandingan berjalan tidak sesuai rencana? Kalau misalnya performa menurun, apalagi nggak sesuai dengan rencana kita, itu menurutku kita kan udah dilatih dari mental sebenarnya, dari performa turun, jangan lihat itunya, jangan pernah lihat hasil, lihat prosesnya dulu gitu kan. Jadi performanya turun itu kalau kita ambil satu poin satu waktu, jadi kejar ininya, poinnya, tapi nggak usah lihat hasilnya. Yang penting tambah, tapi gak usah. Kalau misalnya kita ngelihat poin, biasanya mentalnya tuh sering turun, jadi kita sering kan tidur segini, jadi kita memikirkannya ke poin, jadi gitu. Itu aja sih yang Yang keenam Kak, bagaimana peran pelatih dalam menjaga psikologis dan motivasi Anda? peran pelatih dalam psikologis atlet lah ya. Kalau peran pelatih itu sebenarnya untuk psikologi atlet itu sangat penting sebenarnya, karena pelatih yang tahu mental atletnya. Betul. Jadi apalagi di saat kayak tadi lagi poinnya turun, pelatih yang menguatkan mental atletnya. Jadi peran pelatih itu sangat penting menurut.
silakan. Yang ketujuh Kak, bagaimana pentingkah kepercayaan diri dalam olahraga? Dan bagaimana Anda membangun serta mempertahankannya? Kalau dalam olahraga dibilang penting lah, kita anak olahraga harus percaya diri. Apalagi kalau atlet gitu, kalau nggak percaya diri udah susah lah. Apalagi untuk menunjukkan skillnya. Dia misalnya memiliki skillnya tinggi tapi dia nggak punya percaya diri, sama aja nggak bertunjuk. Jadi untuk ngapai percaya diri itu pertama dari latihan prosesnya, karena udah dengan proses panjang nggak percaya diri nggak mau apa-apa. Yang ke-8 Kak, apa strategi Anda untuk tetap fokus selama latihan yang monoton dan berulang-ulang? Untuk latihan yang monoton itu sebenarnya sangat membosankan sebenarnya. Jadi palingan kalau aku sendiri kalau latihan yang monoton gitu ada game-game mini kecil-kecil gitu biar nggak monoton. Terus kalau bisa ditambah-tambah dengan musik biar lebih rileks saja, itu aja sih kalau yang nggak monoton. Biar nggak bosan ya? Iya. 9 Kak, bagaimana Anda menangani kritik baik dari pelatih, rekan tim atau media dan menjadikannya suatu yang positif? Ya, jadikan motivasi, apalagi kalau atlet kalah lagi. Atlet kalah itu paling sering dikritik itu. Jadi anggap aja itu jadi motivasi, perbaikan, evaluasi untuk pertandingan yang akan selanjutnya, biar kita itu bisa, jangan kayak monoton dikritik, udah dikritik gitu kan, nggak kita evaluasi. Jadi kita itu sangat membantu sih dalam performa. Yang terakhir Kak, apa yang Anda pelajari tentang diri Anda melalui penerapan prinsip-prinsip psikologi olahraga yang dapat diterapkan di 2 area tersebut? Satu dari mental udah jelas. Mental kita bawa keluar itu pasti mentalnya lebih kuat, karena dari proses latihan aja mental kita udah diasah kayak mana mental dari pertandingan, dari pelatih, dari apalagi kalau saya dari grup itu pertandingan dari bergu grup udah dilatih dari teman-teman. Jadi kalau dari luar tentang mental udah diasah lah, udah bisa diterapkan dengan yang lain. Terus satu lagi kedisiplinan udah pasti diterapkan keluar, apalagi itu kan anak olahraga wajib disiplin katanya disiplin udah pasti, apalagi atlet disiplin itu tepat waktu itu udah pasti diterapkan keluar, itu udah pasti sih.